mendidik diri menjadi problem solver. Untuk itu, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kita pada pagi hari, kegiatan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita buka dengan doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Nya Bapa. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Bapa sudah menjaga dan melindungi kami. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia. Selanjutnya mari kita dengarkan kesempatan Bapak dari Romo Kasih sekaligus membuka kegiatan seminar dengan diskusi. Kepada Romo kami persilakan. Selamat pagi dan sampai untuk kita semua. Rekan-rekan dosen yang saya kasih dan saya banggakan secara khusus Pak Tersil yang sudah ada saat ini sebagai koordinator bidang akademik, para pengurus yang saya kasih dan saya banggakan, dan yang saya cintai, saya kasihi, para mahasiswa, mahasiswi prodi di Agama Katolik. Seminar kita hari ini mengangkat tema mendidik diri menjadi pribadi problem solver. Sebelum kita menjadi problem solver atau menjadi orang yang mampu memecahkan masalah orang lain, kita perlu belajar untuk memecahkan masalah-masalah kita sendiri. Nah, untuk itu terima kasih kepada Pak Tersil yang telah menginisiasi tema ini yang sangat relevan agar kita mampu menjadi pribadi yang bisa memecahkan masalah. Untuk memilih tekan pelatuk dengan jari. Prodi agama menjadi tempat terbaik menuntut ilmu, memecahkan masalah dan mewujudkan mimpi. Selamat berseminar. Selanjutnya, kami persilakan moderator untuk mengambil tempat yang sudah disediakan di depan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalan diskusi pada hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka saya. Tapi alangkah baiknya kita tidak kenalan, karena takutnya nanti tidak saya. Oke, perkenalkan, saya Paulina Selimo, mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Katolik semester 4. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalan diskusi pada hari ini. Oke, di sini saya akan mempertuntas tema kita pada hari ini. Tema ini akan dibahas lebih dalam oleh para narasumber yang luar biasa, yang tidak lain adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi semester 4. Untuk itu, saya mengundang para narasumber untuk maju ke depan dan menempati tempat yang sudah disediakan. Mari kita berikan aplaus yang meriah bagi ketiga narasumber kita. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, saya ingin menginformasikan bahwa seminar pada hari ini terbagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama, pemaparan materi oleh ketiga narasumber. Kemudian istirahat sejenak, dan sesi yang kedua adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk itu, kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudara Mario, untuk menyampaikan materi. Selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, narasumber pertama, akan menjelaskan latar belakang alasan kami para pemateri mengangkat tema yang dibagi ini, mendidik diri menjadi problem solver. Saya ambil contoh teman-teman, ketika dosen memberikan tugas kepada kita, baik tugas pribadi maupun tugas kelompok,
3 tugas pribadi. Jarang sekali ada mahasiswa-mahasiswa yang menanggapi bahwa tugas itu adalah bagian dari proses. Saya sebagai mahasiswa, saya melihat tugas itu adalah proses bagi yang saya harus lalui. Ini adalah kewajiban saya mengerjakan tugas itu. Tetapi yang terjadi teman-teman, bahwa kita melihat tugas itu adalah sebagai beban buat kita. Bahwa kita melihat tugas itu tidak lagi suatu proses bagi saya mahasiswa, tetapi kita melihat bahwa itu adalah beban yang membuat kita itu menjadi frustasi, malas untuk belajar. Itu sebabnya teman-teman disinggung di awal tadi 4 keterampilan, di mana dalam salah satunya ada keterampilan kreatif, yaitu keterampilan kreativitas. Kita belum memiliki keterampilan itu untuk menciptakan ide solusi baru dalam diri kita untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga hal-hal kecil seperti itu teman-teman kalau kita membiasakan, maka ke depan kita akan tidak pernah berkembang dalam proses belajar itu sendiri. Kita akan ada dalam tahap yang itu saja dan bahkan akan menurun. Teman-teman, pada kesempatan ini kita disadarkan untuk betul-betul memahami pentingnya memiliki keterampilan problem solving, sehingga di depan kita itu bisa untuk menjadi solusi untuk umat-umat yang membutuhkan bantuan dari kita. Dan yang berikut teman-teman, banyak masalah yang dialami oleh mahasiswa. Ini menjadi patokan subjek utama kami pada seminar kali ini, bahwa subjek sasaran kami pada seminar kali ini adalah kita sebagai mahasiswa prodi pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada saudara Yudi yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dunia Guru. Begitu kepada saudara Dunia Guru. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Nah teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang pengertian problem solving menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alan Neo dan Herbert Simon. Menurut Neo dan Simon, problem solving adalah proses mental yang melibatkan pencarian solusi dari situasi yang tidak jelas atau tidak terstruktur menuju ke yang jelas atau terstruktur. Nah teman-teman, menurut dua para ahli ini, problem solving adalah suatu proses di mana kita melibatkan mental, di mana kita melibatkan mental kita yang kita miliki untuk mencari solusi dari suatu situasi yang tidak jelas atau tidak terstruktur menuju ke sesuatu yang jelas atau teratur. Contohnya, saat kita mendapatkan tugas dari dosen, nah saat itu kita tidak merasa mampu untuk mengerjakan tugas tersebut, sehingga di situ kita melibatkan mental kita dalam mencari solusi atas masalah tersebut, di mana dari situasi yang kita merasakan tidak jelas atau tidak teratur, kita mencari jalan keluarnya. Dan baik, urung lingkup kedua ada tim atau kelompok. Dalam hidup berkelompok, tentu kita tidak terlepas dari masalah, baik perselisihan pendapat, tidak hanya kekompakan, bawaan pribadi dari masing-masing individu dan sebagainya. Hal ini tentunya menimbulkan banyak perselisihan atau konflik. Keterampilan problem solving yang kita pelajari dan kita latih dapat membantu kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi atau alami. Nah teman-teman, selain hidup secara mandiri atau individu, manusia juga hidup dalam tim atau kelompok, di mana dalam hidup berkelompok juga individu tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah, baik itu perselisihan pendapat, tidak adanya kekompakan, adanya bawaan buruk dari masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Dunia Guru yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Berikutnya ada dosen guru yang merupakan materi terakhir. Kepada saudara dosen guru, saya persilakan. Terima kasih moderator. Teman-teman, mengawali pembicaraan saya membawa buku ini. Ada suatu peribahasa yang menarik, yakni seperti duri dalam daging. Dan di sini juga saya bawa duri. Saya akan menunjukkan sedikit durinya. Teman-teman,
duri ini sangat kecil. Mungkin teman yang ada di belakang itu tidak melihat duri yang ada di tangan kanan saya. Ini bukan madu teman-teman, tapi duri. Sebagai pengantar, apa yang saya maksudkan di sini? Masalah itu bagaikan duri yang mengganggu kenyamanan kita. Seandainya duri kecil ini masuk dalam daging, pasti tidak nyaman. Dan hal itulah yang membuat kita dan berusaha untuk mengeluarkan duri itu. Begitupun dengan masalah, kita berusaha mengeluarkan masalah itu karena masalah itu tidak menciptakan kenyamanan. Jadi teman-teman penting sekali kita menganalisis masalah-masalah yang kita hadapi atau yang kita alami dalam diri kita. Masalah yang paling sederhana yang kadang-kala mahasiswa tidak sadari adalah masalah kebodohan. Sadarkah kita bahwa kita itu masih minim akan pengetahuan? Sadarkah kita bahwa kemampuan berpikir kita masih rendah? Kadang-kala masalah itu tidak kita sadari. Justru kita berkata, saya akan jadi guru agama yang terkenal, guru agama yang mengajar di pastoral, tetapi ada masalah yang sangat sederhana, yaitu kebodohan. Kalau masalah kebodohan tidak dianalisis untuk diatasi, bisa tidak kita bisa mencapai tujuan atau target. Oke, kita melihat pada bagian kedua teman-teman yang ini mengevaluasi. Teman-teman mungkin bertanya, apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi pada tahapan ini adalah hasil analisa kita. Kita mengevaluasi agar kepastian data atau kepastian informasi, kepastian harus kita ketahui dengan benar. Jadi kita perlu mengevaluasi hasil analisis itu. Jadi bukan hanya kita analisis begitu saja lalu kita tidak evaluasi, kita pastikan hasil analisis itu benar atau tidak. Jika kita menganalisis masalah kita pribadi atau kita menganalisis masalah orang lain, ya kita harus evaluasi hasil analisis kita terhadap orang lain itu. Benar tidak masalah ini? Benar tidak hasil analisis ini? Itu pada tahap kita mengevaluasi masalah atau hasil analisa dari masalah itu sendiri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau yang kita hadapi? Kebiasaan buruk di kelas, kebiasaan buruk di kos, hal-hal yang sederhana kita selalu mengabaikan. Seperti duri ini teman-teman. Saya mengatakan tadi di paling belakang mungkin tidak lihat duri ini kecil, tetapi kalau masuk di dalam daging, aduh, sakitnya luar biasa. Akan ada ketidaknyamanan di situ. Jadi hal-hal sederhana, kebiasaan-kebiasaan yang sangat sederhana yang kita selesaikan terlebih dahulu agar jika ada masalah yang lebih besar kita bisa atasi. Kecemasan yang berlebihan perlu kita hilangkan supaya pikiran kita itu jernih dan utuh, sehingga kecemasan ini tidak menjadi penghambat bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam menyelesaikan masalah kita melihat, kita memandang saat hari ini kita memandang akan apa yang terjadi ke depan. Kita melihat mahasiswa yang ingin menjadi problem solver harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Tanpa adanya pengetahuan, mahasiswa tidak dapat menjadi problem solver bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah itu tadi pengetahuan sebagai fondasi dasar agar kita bisa berdiri tegak mengatasi setiap rintangan atau masalah yang silih berganti. Prinsipnya bagi kita adalah apakah hari ini saya mau memiliki pengetahuan itu saja. Kalau tidak, berarti kita belum punya motivasi untuk menyelesaikan masalah. Karena kita tidak berpikir begitu pentingnya pengetahuan bagi kita. Tetapi kalau kita menyadari pengetahuan itu begitu penting, akan ada kesadaran
membaca ini kita memotivasi diri kita pribadi, lepas pribadi untuk rutinitas dalam membaca, baik di rumah dimanapun kita berada. Sambil menunggu snack dibagikan dan sambil kita menikmati snack, kita akan mendengarkan suara indah dari saudari Desa dan saudari Indah. Lord, I come to know the witnesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Draw me to your side. As the wind, I rise up like the eagle. Now in solitude, your spirit leads me on, and the power of love. And now in solitude, your spirit leads me on, the power of love. Sanggupkah kita mampu berdiri sejenak lupakan ego, berdiri di tengah perbedaan demi sumber. Terima kasih kepada saudari Desa dan saudari Angel serta para pemusik yang sudah menghibur kita hari ini. Untuk itu, waktu sebelumnya kami kembalikan kepada moderator. Masuk pada sesi diskusi. Sesi ini terbagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama, saya persilakan kepada 3 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Sedikit informasi, bagi yang mau bertanya, silakan
jelaskan angka tangan, sebutkan nama lengkap dan semester berapa. Juga pertanyaan harus singkat, padat dan jelas, karena ini adalah sesi diskusi bukan sesi curhat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Petronella Rambuloda, biasa dipanggil Nela. Saya dari semester 6. Oke, di sini sebelum saya memberikan pertanyaan saya mengangkat sebuah permasalahan. Kita mahasiswa itu masalahnya kebanyakan itu ketika kerja tugas kelompok ada beberapa dari kita yang acuh tak acuh. Artinya dalam tugas kelompok itu sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Nanti pada saat ini nanti nilainya itu baru nilai kelompok. Pada saat prosesnya hanya proses individu. Nah, permasalahan ini berdasarkan yang dipaparkan. Mas, pertanyaan saya, apa strategi dari kakak atau pemateri untuk mengatasi problem yang terjadi? Kenapa mahasiswi itu sulit sekali untuk mengikuti kegiatan ekstra di kampus? Sekian dari pertanyaan saya. Perkenalkan, nama saya dari 20 biasa disapa dengan Roli. Saya dari semester 4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dialami oleh seseorang yang masih kurang percaya diri dalam berbicara, dalam berbahasa yang baik, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi siswa yang kurangnya kolaborasi dalam tim atau kelompok atau dalam mengerjakan tugas? Saran dan tips apa dalam mengatasi masalah tersebut? Terima kasih saudari Nela, karena pertanyaan tadi supaya lebih menyentuh. Jadi tips sederhana yang kami tawarkan atau yang kita diskusikan bersama, yang pertama dari saya harus ada kesadaran diri dari pribadi itu sendiri, dan harus ada kesadaran kelompok, kesadaran setiap orang yang ada dalam kelompok. Kata kuncinya di sini terletak pada kata kesadaran. Kalau seseorang itu menyadari bahwa dia itu adalah pelajar, maka dia tidak akan malas. Maka dia akan meluangkan waktunya untuk bekerja sama. Karena dia menyadari bahwa dia butuh pengetahuan. Lewat kerjasama teman-teman, di situ ada begitu banyak ide yang didapatkan oleh seseorang itu. Itu yang pertama adalah kesadaran. Terus yang kedua, mungkin bentuk diskusinya itu kurang menarik bagi dia. Iya teman-teman, kalau diskusi kerja kelompoknya itu kurang menarik, orang itu seringkali merasa bahwa biar saja saya belajar di tutorial itu, biar saja mereka yang kerja. Maka apa di situ yang harus ada dalam kolaborasi ini bersama? Ketika perkumpulan agar kolaborasinya baik, bentuklah diskusi yang menarik, yang menantang pikiran. Jadi ketika diskusinya itu menarik, seseorang itu dengan sendirinya akan tertarik untuk terlibat. Dan ini tugas kelompok. Berikutnya juga hilangkan ego dalam kelompok itu teman-teman. Kadang-kala ada sekelompok orang yang tidak mau bekerja sama itu, karena dalam kelompok itu ada ego, ada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang. Begitu dia bisa jadi seperti teman-teman sekarang melihat kami bahwa sembilan jangan nyaman pada posisi itu. Kita harus berani keluar dari zona itu untuk mencoba hal baru. Dalam konteks kita dalam pertanyaan tadi tentang bangsa dan minat, kita harus berani keluar dari itu. Yang jangan dulu bahwa saya tidak bisa mengitar, saya tidak bisa main musik, tidak bisa main bola, tidak bisa bernyanyi, apa segala macam. Percuma saya ikut sama susah belajar.
hilangkan prinsip itu, harus coba untuk ingatkan pada diri kita sendiri bahwa engkau itu bisa, ya, engkau itu bisa, dan untuk menyadarkan engkau bahwa engkau harus bisa mencoba hal baru, hal apa yang engkau belum ketahui. Mungkin hanya itu saja saya bagikan pada penanya saya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatasi setiap siswa yang kurang percaya diri dan strategi apa yang harus dilakukan? Cara mengatasi keterbatasan berbicara public speaking. Baik, saya ulang. Cara mengatasi keterbatasan berbicara atau public speaking dimulai dengan langkah kecil. Yang pertama, mulai berbicara di depan kelompok kecil atau teman-teman, mulai dari depan kelas, gitu, atau saat presentasi di kelas. Terus di situ kita membangun kepercayaan diri kita secara bertahap. Selanjutnya kita menggunakan sumber daya kampus. Di kampus ini kan ada organisasi BEM. Di dalam organisasi BEM itu ada UKM public speaking. Nah, di situ kita bisa menawarkan diri kita untuk mengikuti program public speaking tersebut, untuk melatih bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Selanjutnya kita latihan secara berkala. Kita luangkan waktu berbicara di, contohnya hal kecil itu di depan cermin. Kita mereka mengisi diri saat berbicara. Di situ kita melihat kekurangan kita di situ seperti apa. Begitu saja dari saya. Kata introvert. Nah, orang yang introvert itu kadang-kadang dia menendam segala sesuatu baik masalah itu secara pribadi maupun secara kelompok. Dia menendamnya di dalam dirinya tanpa melakukan curhat atau komunikasi dengan orang lain akan menemukan solusi terhadap masalah yang dialami mahasiswa tersebut. Belum lagi ketika mengerjakan suatu tugas lalu tidak benar, ada kata-kata mutiara. Perkembangan, dan itu banyak dialami oleh kita sebagai mahasiswa-mahasiswi prodi pendidikan keagamaan Katolik ini. Yang menjadi pertanyaan saya, langkah-langkah atau cara-cara apa yang dapat dilakukan oleh seseorang atau individu agar masalah-masalah atau hambatan yang membuat diri Hadapi dengan berpikir yang positif. Tidak boleh mengambil keputusan pada saat tidak boleh mengambil keputusan pada saat kita mempunyai masalah yang besar. Keterampilan yang paling penting adalah keterampilan critical thinking. Seseorang dapat mencari informasi yang relevan, mengidentifikasi akar permasalahan, dan memilih solusi yang paling tepat untuk situasi yang dihadapinya. Maka dari itu, ingatlah setiap masalah adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Teruslah mencari solusi, berani menghadapi tantangan, dan jadilah agen perubahan dalam mengatasi masalah di sekitar kita. Semoga kita semua menjadi produser yang inspiratif dan efektif dalam menjalani kehidupan sebagai katekis dan praktisi pastoral. Mari selalu samudra ilmu produser dan temukan angkatan solusi untuk menaklukkan tantangan. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber yang telah memaparkan materinya dengan luar biasa. Terima kasih kepada sekian dan terima kasih. Saya akan Sekali lagi, ini suatu kesempatan yang luar biasa dan benar. Kesan saya, Pak Hen, pemikir, dan mungkin, bukan mungkin, saya harap yang normal itu pasti mengagumi, senang, bangga dengan penampilan dari teman-teman kita. Biasanya kalau orang merasa tersakiti sedikit, memang ada orang yang sakit langsung ingin mati. Tetapi ada pasien yang bagus, yang sakit dia mau hidup dan berjuang untuk hidup. Dan apa yang ditampilkan oleh teman-teman kalian ini sebenarnya cita-cita kami.
dan cita-cita kita bersama. Salah satu butir visi kita yaitu cerdas. Kalau kamu tampil seperti ini, siapa yang tidak kagum dan siapa yang tidak bangga dengan kalian? Dan kita, itulah cita-cita kami dan harapan kita semua, yaitu kamu menjadi orang-orang yang memang menurut profil kita itu adalah orang-orang yang selalu berada di depan, baik berada di depan kelas maupun berada di depan di hadapan umat. HKM yaitu mereka berkarya di berbagai stasi itu supaya ini, dan mereka akan membagi pengalaman kepada kita dan juga strategi apa yang harus kita siapkan ke depan untuk menjadi tenaga pastoral yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari pengurus Kompak. Kepada Ibu Pengurus Kompak kami persilakan. Dengan pengalaman seperti ini kita belajar untuk selalu teliti dalam mempersiapkan segala hal supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi di hari-hari yang akan datang. Bergandengan tangan dan kita berjalan bersama sehingga semua kegiatan yang kita rencanakan dan kita jalankan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kompak yang sudah memberikan sepatah dua kata.